Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausia dengan NIM 191910501075 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil UAS kependudukan saya. Tidak perlu berlama-lama, mari langsung ke videonya. Cekidot. UAS kependudukan. Soal nomor 1 yaitu jumlah penduduk di Indonesia masuk ke dalam 4 besar negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dengan jumlah sekitar 257.912.340 jiwa pada tahun 2017. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang signifikan, terdapat permasalahan kependudukan yaitu ketersediaan bahan pangan terbatas, sarana perumahan dan tempat tinggal kurang memadai, fasilitas kesehatan dan pendidikan juga kurang memadai, lalu ada angka pengangguran tinggi, angka kriminalitas juga tinggi. Jelaskan dan jabarkan faktor penyebab dari masing-masing permasalahan tersebut dan jelaskan solusi untuk permasalahan tersebut. Jawaban dari saya untuk pertanyaan nomor 1 ini yaitu seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk timbul beberapa permasalahan. Berikut merupakan faktor penyebab dan solusi dari permasalahan akibat meningkatnya jumlah penduduk. Yang A yaitu meningkatnya jumlah penduduk berpengaruh pada ketersediaan bahan pangan yang ada. Ketersediaan pangan menjadi terbatas. Hal ini dipicu oleh adanya alih fungsi lahan, di mana lahan pertanian berubah menjadi lahan non-pertanian atau lahan terbangun. Selain itu juga dipicu oleh minimnya masyarakat yang bertani juga mempengaruhi ketersediaan bahan pangan yang ada. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu perlunya penetapan peraturan alih fungsi lahan agar lahan pertanian yang ada dapat tetap terjaga, serta perlunya suatu inovasi baik dari segi pengetahuan dan alat pertanian agar dapat menarik para pemuda-pemudi dalam bidang pertanian. Lalu yang ke B yaitu meningkatnya jumlah penduduk juga berimbas pada ketersediaan sarana perumahan. Selain itu juga berimbas pada kurang tersedianya fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Tidak tersedianya sarana perumahan ini dipicu oleh karena lahan yang ada cenderung tetap, sedangkan jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan hunian vertikal. Dengan menerapkan hunian vertikal diharapkan dapat mengatasi permasalahan kurangnya lahan untuk sarana perumahan ini. Lalu yang C adalah meningkatnya jumlah penduduk juga berimbas pada meningkatnya jumlah pengangguran. Permasalahan pengangguran ini dipicu oleh kurangnya kompetensi dan pendidikan minimum. Selain itu, kurangnya ilmu berwirausaha dan keahlian juga mempengaruhi berhasil tidak seseorang dalam memulai usaha. Solusi untuk permasalahan ini yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan, terutama yang berbasis UMKM. Selain itu, layanan balai latihan kerja juga berperan penting dalam peningkatan kompetensi masyarakat dalam memulai pekerjaan. Lalu yang D yaitu meningkatnya jumlah penduduk juga mempengaruhi tingkat kriminalitas yang ada. Meningkatnya jumlah kriminalitas disebabkan oleh kurang tersedianya lapangan pekerjaan dan ekonomi masyarakat yang kurang baik. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, sehingga diharapkan nantinya muncul SDM yang memiliki keahlian dan berpotensi untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu juga bisa melalui usaha pemerintah memberikan bantuan subsidi untuk mempermudah masyarakat yang ingin memulai usaha. Kemudian lanjut ke soal nomor 2 yaitu dinamika kependudukan merupakan perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan imigrasi, di mana formulanya adalah fertilitas dikurangi mortalitas ditambah migrasi masuk dikurangi migrasi keluar. Dinamika penduduk juga memiliki keterkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, di mana formulanya adalah investasi dikurangi konsumsi ditambah ekspor dikurangi import. Jelaskan keterkaitan antara formula dinamika pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi pada setiap komponen-komponennya. Jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2 ini yaitu jika angka kelahiran lebih besar dibandingkan angka kematian dan terjadi dalam periode yang lama, maka jumlah penduduk akan semakin bertambah. Hal ini akan menyebabkan semakin banyaknya konsumsi dalam keluarga tersebut yang nantinya akan berpengaruh pada pengurangan investasi.
sehingga pertumbuhan ekonomi dari keluarga tersebut juga akan mengalami keterlambatan. Migrasi masuk yang berlebihan juga membuat jumlah masyarakat yang semakin meningkat. Hal ini nantinya akan berimbas pada kebutuhan pokok, dengan contoh paling mudah salah satunya yaitu komoditi pangan di suatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya, maka daerah tersebut akan mengambil pasokan dari daerah lain yang termasuk ke dalam impor. Hal ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Karena daerah tersebut terus-menerus melakukan pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhannya. Kesimpulannya adalah, jika pertumbuhan dan penambahan penduduk tidak dapat dikontrol dan tidak adanya output yang baik dari hasil kegiatan perekonomian, nantinya akan berakibat pada semakin banyaknya pengeluaran yang dilakukan, sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan semakin lambat. Idealnya, pertumbuhan penduduk yang baik adalah dengan jumlah angkatan kerja yang tercukupi, dengan kualitas yang mumpuni, sehingga kegiatan perekonomian juga akan berjalan dengan baik, dengan tersedianya tenaga kerja. Next merupakan soal nomor 3, yaitu jumlah penduduk Indonesia dari hasil sensus penduduk pada tahun 1990 adalah 147,5 juta. Sedangkan jumlah penduduk untuk sensus tahun 2000 adalah 179,3 juta. Sedangkan tingkat pertumbuhannya yaitu 1,97%. Hitung penduduk Indonesia pada tahun 2010 dan 2020 dengan menggunakan metode perhitungan aritmatik dan geometrik. Untuk jawaban nomor 3 dari saya yaitu, yang pertama, diketahui jumlah penduduk Indonesia dari hasil sensus penduduk tahun 1990 yaitu sekitar 147,5 juta. Sedangkan jumlah penduduk untuk sensus penduduk pada tahun 2000 yaitu 179,3 juta. Kemudian rasio untuk tingkat pertumbuhan penduduknya yaitu 1,97%. Kemudian yang ditanyakan yaitu jumlah penduduk pada tahun 2010 dan 2020 dengan menggunakan rumus aritmatik dan geometri. Kemudian rumus aritmatikanya yaitu PT sama dengan P0 dalam kurung 1 plus rasio dikali T ditutup kurung, di mana PT merupakan jumlah penduduk setelah N tahun, lalu P0 merupakan jumlah penduduk pada tahun awal, kemudian R merupakan tingkat pertumbuhan penduduk, lalu T adalah jangka waktu dalam N tahun. Sedangkan untuk rumus geometrik sendiri yaitu PT sama dengan P0 dikali 1 ditambah R dipangkatkan dengan T, di mana PT merupakan jumlah penduduk setelah N tahun dan P0 merupakan jumlah penduduk pada tahun awal, kemudian R merupakan rasio tingkat pertumbuhan penduduk, lalu T merupakan jangka waktu dalam N tahun. Kemudian untuk perhitungan aritmatika pada jumlah penduduk tahun 2010 yaitu PT sama dengan P0 dikali 1 ditambah RT, di mana PT-nya adalah P pada tahun 2010, P0-nya merupakan 179,3 dengan rasionya yaitu 0,0197 yang didapat dari nilai R tadi, kemudian dikali dengan T yaitu 10, maka didapat pada aritmatika 2010 sebesar 214.622 100 jiwa. Sedangkan aritmatika pada tahun 2020 didapat nilai 249.944 200 jiwa. Kemudian untuk geometrinya menggunakan rumus PT sama dengan P0 dikali 1 ditambah R dipangkatkan T, di mana pada P 2010 didapat hasil 214.923 710 jiwa. Sedangkan untuk geometrik 2020 dengan menggunakan rumus yang sama, maka didapatkan nilai 249.867 502 jiwa. Lanjut ke soal nomor 4 yaitu perkembangan di dunia pada abad ke-21 mengadopsi pendekatan Sustainable Development Goals atau disingkat dengan SDGs pada poin ke-11 tentang keberlanjutan kota dan komunitas.
yaitu membangun kota-kota serta permukiman yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Jelaskan keterkaitan SDGs poin ke-11 dengan aspek kependudukan. Jawaban saya untuk soal nomor 4 ini yaitu SDGs poin ke-11 membahas mengenai keberlanjutan kota dan komunitas, yaitu membangun kota-kota serta permukiman yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Tujuan dari SDGs 11 ini adalah menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Kemudian Sustainable City and Community bermakna bahwa suatu kota dan juga penduduknya dapat hidup mengikuti perkembangan zaman dengan segala polemik dan dinamika yang terjadi. Poin SDGs ini secara eksplisit menyinggung tentang penduduk dalam suatu lingkungan yang juga harus mengikuti perkembangan zaman agar tercipta keserasian antara ruang kehidupan dan manusia sebagai makhluk hidup yang melakukan kegiatan di suatu lingkungan. Jika masyarakat sebagai pelaku kegiatan tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tentunya dalam pengembangan kota yang berkelanjutan juga akan mengalami keterlambatan. Sekian video UAS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir.